Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maula Karimah, NIM 8577771631. Di sini saya akan memenuhi tugas makul filsafat ilmu, yaitu mempresentasikan tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Peran dan kedudukan keilmuan itu ada tiga. Yang pertama ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga aksiologi. Yang pertama yaitu ontologi. Kata ontologi berasal dari bahasa Yunani antos, yang artinya ada atau eksis, dan logia yang berarti wacana lisan ilmu atau membentuk dari segala sesuatu yang ada. Sedangkan ontologi adalah bagian dari cabang utama filsafat yang dikenal sebagai metafisika dan beberapa mengatakan sebagai turunan dari metafisika. Contoh ontologi mahasiswa. Misalnya, ada kata mahasiswa. Kata ini dalam bentuk tulisan dan ada yang dalam penulisan atau yang dilafalkan atau yang diucapkan. Mari kita melihat bagaimana ilmu ontologi ini mencermatinya atau mempertanyakannya. Pertanyaan yang pertama, apakah mahasiswa itu? Yang kedua, apakah mahasiswa itu ada? Yang ketiga, bagaimana bisa mahasiswa itu dikatakan ada? Dan yang terakhir, apa wujud atau karakter mahasiswa itu? Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita sudah mulai menyadari bahwa ternyata kata mahasiswa yang selama ini melekat pada diri kita juga belum benar-benar kita pahami. Inilah pentingnya ontologi yang dapat kita gunakan untuk mencermatkan atau mempertanyakan apa yang ada di balik label mahasiswa. Nanti ketika kita dapat mengetahui bahwa benar mahasiswa itu ada, barulah kita layak mengatakan bahwa kita adalah mahasiswa dan benar-benar bahwa mahasiswa itu ada atau eksis, atau mungkin sebaliknya, kita mengaku sebagai seorang mahasiswa, tetapi apa yang ada di balik kata mahasiswa itu tidak dapat kita wujud nyatakan, sehingga orang dapat menyatakan, iya benar, engkau ada sebagai mahasiswa. Selanjutnya yaitu peran ontologi. Ilmu pengetahuan dapat berkembang dengan pesat dikarenakan fungsi dari ontologi yang berperan sebagai filosofis, sebagai pemikir dalam menanyai dan menjawab persoalan-persoalan keberadaan dari apa yang sudah kita cermati. Selanjutnya yaitu epistemologi. Kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani estem yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Jadi, epistemologi adalah ilmu yang khusus mempelajari tentang pengetahuan atau ilmu itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan metodenya, validasinya, dan tentang lingkupnya. Contoh epistemologi yang membedakan antara mahasiswa dan bukan mahasiswa. Mahasiswa sebagai kaum intelektual atau ilmuwan adalah orang yang selalu menyajikan kebenaran berdasarkan kebenaran yang ilmiah. Itulah sebabnya, jika kita melihat sebuah percakapan antara orang yang mengatakan kebenaran ilmiah dan yang non-ilmiah, akan tampil jelas perbedaannya. Orang yang mengatakan kebenaran ilmiah selalu didukung oleh hasil-hasil riset atau penelitian yang berisi fakta-fakta dan data-data. Sedangkan orang yang mengatakan kebenaran non-ilmiah hanya didukung oleh fakta-fakta tanpa adanya data. Peran epistemologi. Tugas utamanya adalah menentukan bagaimana pengetahuan diperoleh, menguji kebenaran ilmiah, serta menetapkan metode yang sah untuk memperoleh pengetahuan yang valid dan terstruktur. Yang selanjutnya yaitu aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani aksia yang berarti nilai dan logia yang berarti wacana lisan ilmu. Jadi, aksiologi adalah studi filosofis tentang nilai. Nilai ini mengacu pada istilah kolektif untuk nilai dan estetika. Contoh aksiologi. Pada tahun 2015, Amerika Serikat melegalkan LGBT
negara bagian USA. Hal ini mendatangkan pro dan kontra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergeseran norma-norma sosial dan hukum serta tugas penelitian tentang LGBT dianggap gagal memediasi fenomena seperti demikian LCP. Ditambah lagi bahwa dalam kerjaan, orang LGBT mengalami kesukaran dalam kerjasama organisasional karena kurang berpengalaman dan kurang terampil dalam manajemen. Peran aksiologi. Jika kita menemukan kebenaran ilmu, maka aksiologi akan berperan dalam menunjukkan nilai dari kebenaran ilmu yang kita temui. Kita dapat melihat dan memahami bagaimana pengetahuan dan ilmu yang manusia miliki sejak zaman Yunani kuno hingga saat ini dapat berkembang dengan pesat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum